semua fokus ke online jadi. Karena menurut gue game udah beda nih. Iya. Itu udah dari Bukan awal. surrender ya gue. Iya. Tapi gue berpikir ini game udah beda nih. Adaptasi lah. Akselerasi maksimum, seringai. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Mas Astro, apa kabar? Baik mas. Baik. Dan Ini tadi gue ke kantor Shining Bright nih, kayaknya jalan elang banyak ya di sini ya. banyak mas. Karena di sini banyak mata elang. Asyik gitu. Gue sampai kompleks sono yang pinggir jalan Elang Raya. Akhirnya gue nanya satpam depan Shining Bright. Oke, yang tadi semua pada nggak tahu Shining Bright. Oke. Yang Begitu sampai di Raja Wali. Raja Wali ya. Oke. Situ ada tokonya, toko maternal kan di depan. Oh, maternal di sini juga. Ada, ya? ada. Oke. Mas Tau gimana nih? Boleh nggak gini? Maksudnya gue juga sambil pengen tahu ya, maksudnya nih, Sastra nih, tadi kita sempat bicara sebelumnya bahwa pernah di Bandung juga kan, akhirnya ke Jakarta, nah terus ke Jakarta ikut orang tua, nah terus itu ngapain aja tuh awalnya tuh? Awalnya emang gue lahir di Jakarta mas, Oke. tepatnya di Cipete kan. Terus gue SD di situ. Begitu gue masuk SMP, gue pindah ke Kebayoran Lama. Oke. Kebayoran Lama, SMP 66. Terus awal gue mulai kenal, maksudnya bisa berinteraksi, bergaul lah gitu. Ketika gue masuk di STM Penerbangan Blok M. Oke. Di situ, di situ gue belajar bergaul, belajar mencari teman dan lain-lain lah mas. Gitu. Gaul perang dong lo. Gaul perang ya? Ya begitulah kehidupan SM pada eranya gitu. Iya. Nah terus bisa nyambung ke dunia seperti ini gimana tuh ceritanya tuh? Sebenarnya nggak ada di alam bawah sadar gue sih sebenarnya mas. Oh. Gitu. Jadi ya yang gue tahu gitu, ketika kita mulai berbisnis itu ya itu panggilan alam sih menurut gue sih mas. Karena even waktu gue ikut band-bandan zaman dulu pun nggak pernah terpikirkan bakal punya usaha seperti ini gitu. Sampai pernah Raka bilang, lu kenapa nggak bikin usaha aja gitu. Maksudnya lu mau sampai kapan? Ya ikut-ikut band kayak gitu. Nggak tahu Rak, gue belum ada niat atau panggilan. Maksudnya apa kayak kepikiran gitu nggak ada tuh mas. Lu tetap di musik waktu itu masih di musik Masih. ya? Maksudnya gue masih gue di sini nih. Hidup gue di sini nih. Oh, gitu. lu gak klaim bahwa gue di sini nih, gue senang di sini nih gitu ya? Di musik. Iya, di yes, musik. Bener. Oke. Gitu. Karena emang basicnya gue belum pernah ngerasain namanya kerja sama orang tuh enggak. Jadi setelah gue lulus kuliah itu bener-bener udah kerja profesional ikut band aja gitu. Oke. Nah terus waktu itu ya Raka ada Skizo atau siapa, anak-anak kan lagi musim tuh waktu itu kan? Wah dulu zaman gue di Piwi mas, sebelum Raka mah udah pada brand-brand banyak mas. Contoh kan dulu di Piwi Gasin kayak Doci, Ayu itu kan udah punya brand kan. Betul. Belum lagi kan emang circle dulu kantor Piwi Gaskin yang di Mendawa itu kan ada Gezel. Iya. Terus ada Windfall, walaupun tato dia ada merch-nya gitu ya. Ya gue dengan kehidupan seperti itu ya gue biasa aja gitu mas. Cuek aja. Cuek aja gue. Dan gue emang lebih sukanya waktu itu emang lebih ke musik aja gitu. Oke. Gitu. Nggak kepikiran ini bikin ini gimana sih ini nggak tertarik gitu mas. Gak tertarik ya? Nggak tertarik, biasa aja gue. Ya menurut gue ya bisnis brand itu ya bukan gue lah gitu. Makanya gue nggak tertarik gitu. Nah terus panggilan alamnya itu muncul pas gimana tuh? Muncul ketika di Vera itu tahun 2010 kalau nggak salah deh. Gue pengen punya brand boxer awalnya mas. Oke. Gitu. Karena gue berpikir ya zamannya kru gitu kan mas. Gue butuh banget yang namanya boxer kan. Gitu. Kenapa kru musik perlu boxer? Karena kan kalau misalnya kita tour segala macam kan nggak mungkin kita nyuci kan mas. sempak. Iya gitu. Karena nggak boleh nggak ganti nggak masalah. Yang penting boxer wajib ganti tuh. Itu gue kepikiran gitu ya kan. Tapi lu tuh dulu sama Vera gila-gilaan ya pada masa itu? Pada masa itu ya album pertama Vera pecah mas. Album seandainya, terus lagu-lagunya hampir dalam satu album yang pertama itu semuanya bisa jadi single gitu kan. Iya. Itu hit single semua ya. Iya itu. Jadi gue berprinsip celana nggak ganti, boxer wajib ganti kalau gue. Dan masa itu krunya Raka, kru gitar. Awalnya ya kru gitarnya Raka. Oke. Iya. Terus tuh sempak balik lagi tuh ke sempak tuh. Ke boxer. Boxer tuh. Iya dari situ
Gua nyari-nyari nama apa ya gitu ya dari di rumahnya Raka juga itu. Oke. Barulah ke tercipta tuh nama Shining Bright tuh di rumahnya Raka tuh. Di Ampera itu. Di Ampera Raya. Oke. Gitu. Ampera 1 nomor berapa lupa tuh gua. Dari situ ya awalnya kenapa namanya Shining Bright karena memang gua terinspirasi dari nama-nama material sih Mas. Material tuh maksudnya. Toko-toko bangunan. Oh, material toko bangunan beneran ya. Gue tadi mau takut salah. Material toko bangunan. Toko-toko bangunan. Iya, iya. Kan menurut gua nama toko-toko bangunan itu nama-namanya ya bermakna ya dia ingin tokonya itu seperti namanya lah gitu. Makanya gua namain Shining Bright gitu ya. Kan tapi toko material bahasa Indonesia. Ya gue bahasa Inggrisnya gue bahasa Inggrisnya Kan gitu. Jaya apa sih toko material tuh? Jaya Abadi Anugerah Iya. Sentosa gitu-gitulah Ya, gitu. Ya gua maju gitu ya, Bersinar terang. Gue pengen usaha gue itu ya bersinar terang gitu. Oke. Usahanya bersinar terang, terus orang yang dalamnya juga ekosistemnya bersinar terang juga gitu. Oke. Berarti ya oke, berarti keresahan awal lu untuk Shining Bright itu adalah keresahan masalah waktu kalau sempak nih nggak ada di boxer nih kagak ada nih gitu. Lu Iya. pikirnya jadi begitu Iya, kan? karena kalau kita nggak ganti boxer tuh kayak nggak enak banget tuh. Mas. Oke. Nah, terus di situ anggaplah di situ berarti waktu itu pengetahuan lu tentang perclothingan ini untuk produksi ini masih nol. Kalau untuk produksi yes, nol. Tapi kalau terkait brand-brand gitu ya gue udah tahu gitu di zamannya gue di Piwi Gaskin. Iya. Gitu. Cuman kalau untuk kita ngomongin teknis ya gue nol. Nah, terus step pertama lu setelah ada keresahan itu terus membuat Shining Bright apa? Nah di Viera itu gue akhirnya ketemu dengan partner gue Tara Budiman. Oke. Karena memang Viera sering main di stasiun TV kan. Terus kebetulan juga si Tara juga ada host acara musik di stasiun TV kan. Ya. Ya dari situlah kayak datang ngobrol yang tadinya ngobrol terus jadi main. Ya dari situlah gitu. Mungkin gue ngerasa gue dapat chemistry nih sama Tara nih gitu untuk hal yang lebih serius lah. Maksudnya lebih serius itu lebih dari pertemanan gitu. Oke. Karena menurut gue ketika kita berpartneran dengan orang untuk melakukan bisnis itu emang seperti kita nyari istri sih Mas. Gitu. Jodoh-jodohan, cocok-cocokan gitu. Berarti nah lu pas awal ketemu Taranya gimana tuh? Ketemunya di Hut Dasyat waktu itu. Oke. Masih ada almarhum Olga juga Iya. gitu. Terus Tar, Lu udah kenalannya gimana maksud gue? kenalan sama Tara? Iya. Gimana tuh? Kenalannya ya namanya gimana ya namanya anak laki gitu Mas. Cara kita bergaul mungkin ya gue lupa tepatnya kenalannya gimana gitu. Ya kita nongkrong ketawa-ketawa gitu. Ya, Backstage tuh. Mungkin karena di Viera itu ganteng-ganteng, terus juga gue paling jelek, mungkin gue berkarakternya di situ Mas. Oh ini yang paling jelek nih gitu. Jadi keciri gitu gue. Berkarakter di antara yang lebih ganteng. Tapi paling bersinar. Amin, Wih, sedap. amin. Dan itu waktu ketemu Tara udah ada di otak lu Shining Bright itu dong? Udah ya. Udah. Jadi sebelum ada Shining Bright pun gua udah sempat nato Mas logonya Shining Bright. Oh, dan itu lu masih sendiri ya? Dan ini masih belum ada Shining Brightnya masih nggak jelas aja ini. Oh, Gitu. dan waktu pas ketemu Tara masih ngobrol-ngobrol itu udah produksi apa belum? Belum ya? Belum. Jadi memang pas ketemu Tara ngobrol Oke, tepatnya itu ketika gua resign. dari Viera. Yes, di situ gua bukan baru ya, maksudnya mulai berpikir kayak gue serius nih gue jalanin apa yang gue obrolin sama Tara nih gitu. Ya, karena udah mulai tuh panggilan alamnya di situ muncul tuh. Yes gitu. Iya kan, dan lu ngerasa Tara nih itu pun udah approach sama Taranya udah lama ngobrol nongkrongnya dong. Udah. Dan akhirnya udah ngerasa kecocokan. 2010 gue kenal dia, 2012 Shining Bright baru lahir. Oh, oke. Gitu. Terus apa meeting pertama lu waktu itu bikin apa, sempak gitu? Enggak. Sempak tuh akhirnya jadi musnah tuh Mas. Ya Musa hilang aja. Hilang. Oke. Lebih serius jadi nggak ke situ. Iya. Ke situ ya gue ngobrol sama Tara ya kita bikin usaha brand gitu kan dengan nama gue udah buat segala macem gitu. Paling ya kita tinggal sama-sama develop produk sih paling apa yang mau kita buat. Oke. Gitu. Justru produk pertama gue itu malah bukan bikin Shining Bright, dulu malah ngerilisin merchandise band awalnya. Pertama kali rilisan pertama Shining Apa lu? Bright. Dan apa?
Ada dulu gua bantuin bandnya Kumen, kenal Kumen Oh, iya, ya, Mas? tahu. Ada Starlit namanya. Iya, Starlit. Itu. Iya. Starlit. Heeh. Gue pertama kali produk Shining Bread dibuat itu yang ngerilis Starlit itu. Oh. Abis itu baru gue jalan bikin produksi Shining Bread-nya gitu. Oh, dari situ. Dan itu lagi laku kan? Laku. Iya kan? Laku. Iya, lagi kenceng juga. Starlit Popang. Starlit Asik. Popang. Aduh. Masih Popang gak nih 2021? Kayaknya the grand core itu. Aduh. Iya, Kumen. Kumen. Iya, kemana tuh orang tuh? Gitu. Jadi sebenarnya sih yang ngebuka wawasan gue terkait pergaulan itu sih lebih piping sih, Mas. Piping straight out. Oke. Karena memang gua ngerti bukan ngerti musik aja, maksudnya dari produksi gitu, kayak sound gitar segala macam ya banyak belajar dari piping. Teman-teman gitu banyak yang ngebukain jalan ya piping. Piping straight out. Iya. Terus pas udah nih produksi lu kan. Terus lu nitip dulu consignment dulu kah atau bagaimana pas pertama tuh? Nggak ada. Karena memang gini loh. Basic pada eranya zaman dulu itu memang ya kebetulan gue udah melek yang namanya digital gitu, Mas. Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya secara bisnis sih gue mikirnya gini, secara konsep gitu antara band sama brand menurut gue secara benang merah sama, it's a business. Iya. Gitu. Cuman genrenya yang berbeda. Oke. Gue tahu band gimana cara promosi setiap. Nih gue mau ketika gue mau rilis album ada pre-produksinya, ya kan. Habis itu baru rekaman. Iya. Setelah rekaman ada mixing mastering. Setelah itu ada single yang kita buat, promo ke radio. Ya sebenarnya sesimpel kayak ya gue udah tahu industri musik seperti apa. Ya ini gue terapin ke brand. Kurang lebih kayak gitu lah, Mas Dan. Iya. Terus sama kayak Raka lo. Raka juga gitu juga. Ya karena secara kurang lebihnya ya teman gua ngobrol ya Raka. Iya. Gitu. Gitu karena ya gua hampir 2 tahun gua tinggal di rumahnya. Ya dia nggak mau kalau nggak manggung nggak ada gua. Kayak gitulah, Mas. Jadi ya udah kurang lebih ya apa yang dilakukan sama Raka ya gua terapin juga di sini. Iya. Oke. Nah, berarti dulu udah langsung buka akunnya apa tuh? Belum Instagram dong waktu dulu? Udah belum? Zaman dulu itu masih Instagram, Facebook, Twitter, udah Instagram ya. Cuman lebih sering update-nya itu Twitter. Twitter kan. Twitter banget zaman dulu kan Twitter, tuh. Mas. Ya kan? Twitter. Tweet war, cool tweet zaman dulu tuh pas masa itu tuh. Dan gue ngerasain tuh awal-awal ngerintis Shining Bread tuh yang masih kontrak di kontrakan satu petak gitu. Terus masih pakai modem si S itu. Si S friend itu, Mas. Modemnya kalau misalnya hujan berhenti ketika gue mau posting tuh macet. Terus gue ngeliat speednya flat gitu. Waduh, kurang nih. Sampai kayak gitu gue ngerasain. Terus itu masih one man show, masih sendirian pas masa itu? Iya, one man show. Sendirian aja kan? Karena memang Tara kan sibuk dengan syuting, sibuk dengan pekerjaannya kan, dan gue harus melakukan ini do it yourself or die kan gitu. Oke. Dan lu udah cabut juga dari band ya? Udah, gue fokus ke situ. Ya apapun gue maksudnya terkait properti yang ngedukung ya cuman PC, modem, terus nggak ada tatakan keyboard gue pakai kaleng biskuit Kongguan tuh. Masih kayak gitu lah, Mas. Oke, itu dipetakan tuh ya? Yes. Oke. Nah terus berarti dagangnya Twitter dong, di Twitter. Twitter only. Twitter only ya? Yes. Mungkin belum ada duit lah buat punya website dan lain-lain. Marketplace juga belum ada. Iya, belum. Gua nggak tahu udah ada apa belum tuh ya, belum. 2012 tuh. Belum. Cuman ya Twitter aja, Mas. Twitter aja gitu ya. Segitu pengaruhnya Twitter pada eranya kan. Iya. Terus gambar foto produknya, caption, harga, ya kan, kayak gitu kan. gitu-gitu aja, Mas. Paling untuk katalog itu gue naruhnya di Facebook. Iya. Fanpage. Iya, di fanpage. Nah, tapi juga nggak ngaruh juga sih. Tetap orang dari Twitter. Di Twitter ya? Iya. Berarti lu transaksi itu di DM? WhatsApp. Oh, lu lempar ke WhatsApp. Dulu belum hits WhatsApp, masih iya. Line. Oh iya. Tapi gue udah ada WhatsApp itu. Dulu kan ada namanya masih BBM kali zaman dulu. WhatsApp udah, Mas. Udah ada ya? Udah ada WhatsApp, tapi belum se-hits sekarang. Iya. Gitu. Dulu WhatsApp sama Line. Oke, iya. Gitu. Sekarang Line nggak kepake kan? Iya, Line nggak kepake. Di situ. Terus berasa mulai wah, bagus nih, rame nih, gitu kan.
Itu mulai kapan? Era Itu gue ngerasa vibes-nya itu ya terus sih mas berjalan, maksudnya setiap tahun gue pasti ada peningkatan lah gitu. Gitu. Jadi 4 bulan pertama gitu jualan gitu yang gue nggak bisa ngerasain hasil dari jualan karena memang harus survive. Gue harus bikin barang dan gue harus survive itu ya sampai gue nyupir untuk menghidupi kebutuhan gue. Oh, tambahan Buat ke pribadi Oh, gue iya, gitu. iya. Karena kan dari 4 bulan pertama gue jualan itu gue emang nggak ngambil profit gitu. lu puterin lagi kan Puterin. si profit Jadi itu yang putar jadi awalnya barang gue kan. cuma bikin selusin, Ya. ya gimana caranya gue bisa bikin 100 piece lah gitu ya, lewat caranya lewat setiap ada transaksi ya gue simpen terus gue bikin lagi gitu. Dan lu untuk hidup harus nyupir. Nyupir Itu berjalan berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Terus gak tau ya, gua era kapan lupa nih. Yang awalnya gue di Vera mau beli uang receh tuh gak pernah gue pakai gitu. Pas 4 bulan itu gue nyari uang receh gue buat beli rokok habis makan, jarum super sebatang gitu. Nyari kayak gitu. Terus ya tadi balik lagi pernah era Jaklot pas kapan gua lupa. Mungkin pada saat waktu itu Shining Bright pertama kali muncul di Jaklot kali ya. Yang gua lihat ada ya Tara pasti ada, terus ada almarhum Olga kalau nggak salah. Terus kalian bikin acara sendiri. Nah lain itu Itu Olga. beda ya? Olga punya usaha sendiri Oh, dia. beda. Olga dan manajemennya gitu. Beda jadinya tuh. Oh iya, tapi udah ada lu juga kan itu. Udah ada. Iya, waktu itu kan ada acara-acara gitu-gitu kan, acara kecil gitu loh. Karena sebenarnya gini mas, sebenarnya mereka itu tadinya mau chip in, cuman karena gua sama Tara nggak mau, ya udah dia bikin sendiri itu. Oh gitu, maaf salah berarti gua. Karena gua bukan nolak rezeki apa nggak mau gitu mas. Karena prinsip gua adalah ya setiap kita mau mulai usaha itu seperti bayi baru lahir aja, bayi kan lahir nggak bisa langsung lari kan, harus ngerangkak dulu segala macam. Nah gua mau ngerasain prosesnya tuh mas. Ya, makanya gue bilang ketika gue mau beli rokok aja gue harus ngorek-ngorek duit recehan gue yang zaman gue di Vera itu nggak kepake gitu. Gue cari-cari itu buat beli rokok sebatang gitu. Itu apa sih ngorek-ngorek yang dulu gak kepake tuh gimana sih? Zaman gue di Vera kayak kembali receh itu gue taruh di rumah tuh ya gue gletak-gletakin aja gitu. Oh gitu. Gak kepake lah kasarnya gitu uang receh gitu ya. Tapi begitu gue awal saya dimulai jadi kepake gitu. Gue cari ini uang 500 rokok sebatang. Jadi kepake itu saking gak punya duit. Nah terus ya kita ke era Jaklot ya, karena kan bisa dibilang juga Shining Bright itu besar di Jaklot juga dong hitungannya ya. Iya benar mas. Nah itu rutin pasti ikutan setiap ada Jaklot. Sampai akhir 2019 kemarin masih ikut. Sebelum pandemi gue masih rutin ikut. Yang berarti yang udah nggak ada musik itu tetap ikut ya? Tetap ikut. Itu masih oke. Secara sales oke. Masih oke ya. Yang keluar. Oke banget malah mas. Oke banget ya. Yes. Keluar Jakarta itu ngikut. Kan ada tuh berapa tahun tuh kemarin tuh 2 tahun. Wow ikut gua seru. Banyak banget kan itu. Seru. Jadi gini mas, kenapa gue ikut luar Jakarta itu ngebalikin euforia gue ketika gue ikut band gitu. Oh iya benar-benar. Kayak gue kayak gue pengen keluar kota nih, kayak gue inget gue zaman ngeband aja ikut band gitu ke Lampung, seru aja gitu mas. Iya, Jadi gue nggak mikirin di sana gue harus dapat untung berapa, tapi yang gue pikir gue seneng aja. Sama tim gitu kan kita berangkat naik mobil ke Lampung, ke Malang, ke Surabaya, ke Solo gitu, terus sampai ke Bali juga gitu. Walaupun nggak salesnya nggak segila yang di Senayan ya, tapi gue happy gitu mas. Gitu. Jadi gue nyari happy sih emang, bukan nyari duit gitu mas. Napak tilas nostalgia. Nostalgia gitu. Karena ya di memori gue itu kehidupan band itu nggak hilang gitu mas. Iya. Yang kalau gue jam 3:30 mesti ke bandara, terus nyampe di kota langsung cek sound gitu. Nah itu gue tuh ngerasain vibes itunya tuh kayak gue ingat itu gue senang aja gitu mas. Dan lo enjoy ya itu pas ngerjain waktu musik itu ya? Cinta gue. Iya ya. Enjoy banget mas. Mungkin karena kalau gua nggak enjoy gitu ya mungkin gua nggak ada di situ kali. Karena sesuatu yang kita jalani tanpa rasa cinta itu nggak bakal lama mas. Gitu. Jadi lu mau berkorban bangun pagi duluan semuanya gitu ya? Iyalah. Bisa gitu. Siapin alat. Iya. Kayak gitu. Ya capek sih sebenarnya. Tapi karena kita suka ya capek itu hilang. Iya benar sih. Soalnya kan tuh rata-rata yang bikin males kan itu tuh. Tapi kalau udah suka sih ya dijabanin mas. Jabanin ya kan? Iya. Gitu. Nah terus keliling Jaklot tuh kemarin tuh, ya kan? Terus nah sekarang pas era
Jangan berarti nggak adanya itu karena pandemi juga ya? 2020 kemarin. Nah terus gimana tuh pas masuk pandemi ini, lu berstrategi shifting kah atau bagaimana, atau ganti strategi gimana untuk si Shining Bright? Yang jelas gue pasti berakselerasi. Oh malah digas. Digas. Apa yang bisa ngepikiran lu itu? Ya gue beradaptasi dengan dengan kondisi yang ada ya. Waktu itu kan pas awal pandemi itu akhirnya gue bikin kolaborasi sama Mas Hari Merdeka gitu, bagimu negeri. Ya. Gitu. Kemeja itu. Enggak. Apa sih? Itu sama gue kaos. Oh kaos. Gitu. Ya gue banyakin kolaborasi aja mas. Itu terjadi kan kita Maret tahun kemarin tuh pandemi. Yes. Nah, sama itu, sebelum Lebaran banget pas Maret itu gue jalan kolaborasinya. Dan itu lu nggak kan biasanya gini nih ya, rata-rata nih ya, clothing nih pandemi sempet ibaratnya kayak naif dulu, terus dia masih berharap besar Lebaran gitu kan. Nah baru bulan-bulan berikutnya dia ngerasa kok ngedrop, baru dia. Nah lu ada perasaan itu ya dulu nggak? Enggak. Langsung aja begitu lu tahu ini pandemi. Karena gue mikir ini udah nggak bakal ada event mas. Oh lu udah mikir itu ya? Udah nggak bakal ada event karena menurut gue ya ini pandemi ini bukan sesuatu yang biasa menurut gue. Yeah. Ya mungkin nggak tahu gue something di belakang seperti apa ya. Tapi gue berpikir ini bakalan lama nih. Gitu. Oh, udah pikir itu pas di awal ya? Udah. Dan jaket tuh bakalan tidak ada, lu tahu ya? Dan untungnya gue sistemnya itu kan nyetoknya kan kaos polos. Jadi gue pesen ke pabrik, lempar ke garment, jadi polosan baru gue sablon. Oh, nembak gitu ya? Gue ada tempat sablon. Oh, ada sablon, oke. Ada tempat sablon. Jadi intinya sebelum gue print gue ada polosan. Jadi event itu nggak keluar ya ini masih polosan. Iya, gitu. Ya udah, gue gimana caranya nih stok barang gue habis, walaupun gak ada event. Iya. Gitu ya kan. Ya akhirnya gue bikin kolaborasi itu yang alhamdulillah sama Mas Hari itu bagus gitu. Oke. Dan itu emang charity. Oh itu charity. Charity gue bilang sama pandemi anak, itu. Yes, gue bilang sama anak-anak gini, ya udahlah, yang penting kita secara produksi ini kita nggak mati lah, maksudnya aset kita jadi barang ngendep gitu kan. Walaupun ini buat charity, gue bilang gitu ya emang kondisi seperti ini, gue kasih tau ke anak-anak gitu. Dan alhamdulillahnya dari situ ngangkat ke penjualan reguler gue mas. Oke. Gitu. Si hype pas collab sama Hari Merdeka itu, semua langsung pada noleh nih. Ya mungkin kalau gue bilang ketika kita berbagi, ya pasti ada timbal baliknya gitu, walaupun gue nggak ngerasain, bukan maksudnya gue nggak pamrih gitu maksudnya mas ya kayak gitu. Akhirnya barang gue habis dan gue bisa ngasih THR ke karyawan gue gitu, tanpa ada pengurangan karyawan gitu. Terus lu hajar lagi, produksi lagi sampai sekarang. Iya. Dan bisa dibilang pandemi ini drop atau bagaimana, stabil atau bagaimana nih? Kalau ngomongin offline, gue tutup toko. Ya toko di mana? Toko gue ada di Blok M sama di Tebet. Oke. Tebetnya Tebet. Tebet depan Blok. Oke. Depan-depanan sama Blok. Tutup. Secara offline ya kalau ngomong offline tutup mas. Tutup tuh nggak ada apa, tutup sementara atau bagaimana? Lu close aja semua, operasional semua. Close. Semua fokus ke online jadi. Karena menurut gue game-nya udah beda nih. Iya. Itu udah dari awal. Bukannya surrender ya gue. Iya. Tapi gue berpikir ini game-nya udah beda nih. Adaptasi lah. Akselerasi maksimum, seringai. Itu di awal-awal udah langsung tuh begitu. Itu bulan apa tuh? Lu nutup toko? Ya karena gimana, kita Tebet Hamin 3 Lebaran tuh lagi pecah banget. Terus tiba-tiba diposting masuk Jakarta Info, Jakarta Keras, besokannya langsung dipalangin toko gue mas sama pos polisi, Satpol PP, terus jalanan Tebet tuh di blokade. Oke. Itu lagi ibaratnya lagi puncak salesnya tuh. Ya tapi ya keadaan pandemi seperti ini udah kita mengikuti anjuran pemerintah tutup. Sekarang bukan tutup beneran, tutup. Udah nggak punya toko lah. Udah nggak punya toko. Nggak punya toko. Bener-bener close operasional semuanya ya. Iya, karena menurut gue ini udah beda gamenya nih. Oke. Nah masa itu udah masuk marketplace. Oh, gue sebelum pandemi udah ada di marketplace. Udah ada ya. Zaman awal-awal era orang pada banyak bikin di hijau, ya kan? Gue sendiri gue bikin di orange. Oh. Ada kategori khusus kenapa lo memilih orange? Karena gue udah kebanyakan yang di hijau. Cari yang lain. Yes. Dan akhirnya sekarang hijau yang nomor 1 kan.
Nah, gua nggak tahu. Sorry, Orange yang Iya, nomor si satu. Orange. Orange nomor satu itu. Ya saat ini ya. Itu. Oh jadi memang, nah begitu pas pandemi si Orange ini makin kencang. Lo berasa nggak? Wah online bener nih, gua tutup toko. Akhirnya gue lebih apa ya, lebih fokus lah. Lebih fokus ke digital ya, baik mau Orange atau website sendiri ya. Itu jadi lebih fokus ke situ dari strategi dan lain-lainnya. Gue fokuskan ke situ. Untuk offline-nya mungkin ya ada beberapa yang kayak Sogo gitu. Oh lo ada departemen store juga ya? Mau ke situ. Mau ke situ. Mau ke situ. Buat offline gitu mas. Kayak menurut gue emang either gue punya bikin lagi atau gue ikut di situ gitu, Dev Store. Untuk yang nanti habis ini. Untuk ya nih the next ini ya. The next. Nih lo sambil mantau nih gamenya mau gimana lagi nih mainnya nih. Akselerasi maksimum lagi jangan nih. Baik lagi ke rules of the game. Oke, ya. Tapi selama era marketplace ini si website masih tetap jalan, itu sellingnya gimana? Untuk web sendiri bagus salesnya mas. Bagus ya? Bagus. Si web sendiri itu. Bagus website sendiri. Karena memang kita buat website itu yang mudah orang mengerti, mudah orang berbelanja gitu. Ya secara transaksinya juga gampang. Oke. Gitu lah. Kita aplikasi dari marketplace, kita aplikasi ke website sendiri gitu. Sebelum pandemi, presentasi penjualannya bagus dari offline kah dari online? Kalau dari market 50-50. Sebelum pandemi itu? Yes, 50-50. Apalagi kalau lebaran gini mas ya. Wah offline gila. Iya. Tebet tuh. Gak ada obat mas. Gak ada obat tebet. Ya karena pandemi gini ya mau gimana gitu. Oke. Berarti sekarang nih bener-bener 100% online dong ya? 100%. Lu nggak ada consignment, wholesale, Nggak ada. langsung direct end user, langsung semua. Nah di situ gue baru belajar lagi lebih deep tuh mas terkait digital marketing itu seperti apa sih. Jadi kayak kita iklan gitu ya bukan cuma iklan aja gitu. Gimana cara dari iklan kita mendatangkan closing. Iya, bisa konversi. Itu yang susah tuh mas. Iya. Itu yang susah. Jadi kalau cuma sekedar iklan aja mah kita bisa. Tapi gimana aja dari iklan tersebut mendatangkan closing dan ya kita bisa meningkatkan revenue lah. Berarti lu di sini pakai Facebook Ads gitu, Google Ads. Nah kebetulan gue bekerja sama dengan konsultan anak bangsa. Ya mereka yang lebih banyak lah ilmunya ngerti kayak gitu-gitu. Dan kebetulan teman juga sih. Ya mungkin Mas Danan nggak tahu lah nama brandnya dia apa gitu. Mungkin gue kasih tahu juga nggak tahu gitu. Tapi begitu gue dikasih lihat dashboardnya, wow. Dia dagangnya di mana? Di Oren itu. Oh di Oren itu. Di Oren itu dan apa ya? Kayak menurut gue di sini balik lagi sih mas kita ngejual itu. Jadi bukan berarti gini loh. Wah lu jual barang harga coret gitu, barang murahan. Mindsetnya dulu lu mau kemana? Gitu. Gimana tuh? Maksudnya gini, ya mindset gue pengen dagang. Oke. Gue pengen dapet uang. Ya game gue kayak gini. Iya. Ya itu berarti ya ini game gue gitu. Maksudnya ya gue nggak bisa mengkoreksi gamenya dia gitu. Iya, Tapi di situ yang menurut gue amazing adalah average per bulan bisa dapat 2,6 M per bulan transaksi dia di situ. Gimana tuh? Gimana stoknya tuh? Satu itu. Yang kedua maksud gue bukan stok mas, tapi marketingnya sih. Iya. Stok kita bisa bikin lah mas, tapi kalau nggak kejual buat apa mas? Iya. Gitu. Itu dia ngebusnya pakai apa, Mas? Di Orange Ads-nya kah? Orange Ads juga, terus sama di Facebook Ads juga. Yang ngedirect ke si Orange itu langsung gitu ya. Itu yang gua belajar dari dia tuh itu. Itu udah diterapkan di Shining Bright. Udah. Dan alhamdulillah ya meningkat. Berarti spend-nya lumayan ya. Balik lagi mas, sebenarnya tergantung dari konten. Jadi mahal atau enggaknya iklan kita itu balik lagi ke kontennya sih. Emang konten yang cocok itu bagaimana untuk di ads? Konten yang cocok untuk di ads itu ya lebih to the point sih menurut gua. To the point, lu maksudnya mau apa itu. Nih ada t-shirt. Jadi dulu tuh gua salah tuh sebelum gua kenal konsultan bangsa bikin konten tuh. Ya kita berpikiran bikin konten tuh bagus. Ya kan? Keren. Yes kayak gitu-gitu. Ternyata nggak selalu seperti itu. Untuk konten ads itu ya lu harus to the point aja gitu. Lu maksud lu mau kesini ya kesini.
Lu dagang nih, ini nih barang. Simple wording Iya. gitu. Iya kayak gitu aja mas. Lebih kayak gitu. Informatif, simpel, mudah dicerna Nah itu. oleh si target marketnya. Yes. Semakin mudah dicerna semakin murah tuh iklannya. CPR-nya semakin cost per kliknya Kliknya itu itu, semakin ya. murah. Gitu Mas Dana. Iya. Jadi orang langsung tertarik klik. Ya iya. Gitu. Nggak perlu banyak booster buat orang jadi closing gitu. Iya. Kan yang susah kan iklan yang nggak bisa dicerna, terus ngeboosternya jadi lebih lebih tinggi gitu. Jadi cost per kliknya lebih mahal. Gitu. Bisa 1.000 gitu ya. Iya, ya itu gue banyak belajar lah sama konsul anak bangsa mas gitu. Oke. Iya. Oke, sekarang balik lagi kolaborasi ya. Habis dari Bang Hari Merdeka, lo lanjut akselerasinya kemana lagi tuh? Di 2020, Pas pandemi nih. malah gue sama Mas Hari Merdeka sampai 2 batch mas. Oh, 2 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Oke. Yang pertama itu bagi Ibu Negeri, terus yang kedua itu sama Mas Hari, terus gue ngajak Satria Fiji, skate peduli COVID, terus Lo charity juga dong itu? charity juga Mas. Oke. Charity. Ya nggak tahu kenapa gue jadi apa ya, kayak udahlah kita begini aja dulu lah gitu. Oke. Terus itu di 2021 ini ya mungkin sekarang itu gue lagi fokus sama Warner Bros mas. Berarti lo ngambil lisensi ya? Yes, license. Itu sama apa aja? Yang gue lihat sih Scooby-Doo lagi lo gencarin ya? Scooby-Doo baru rilisan pertama. Oh, sampai berapa rilisan? Gue ada 15 properti. 15 properti itu jadi maksudnya gimana? Kayak contoh Scooby-Doo itu 1 properti. Oke. Jadi ada 15 dan kontraknya itu gue 5 quarter. 5 quarter berarti 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan untuk si berapa belas 15 properti itu Yes, dari Warner Bros. dari Warner Bros. Berarti belum tentu berikutnya itu adalah yang dari geng Scooby-Doo. Oh, beda-beda. Beda-beda ya? Beda. Hampir tiap bulan rilis tapi beda-beda. Oke. Yang paling deket ini Rick and Morty. Siapa? Rick and Morty. Rick and Morty. Yes. Oke. Terus yang lagi ditunggu-tunggu Space Jam 2. Oh iya itu sih. Udah ambil itu juga. Ambil. Itu begitu pas tepat ceter ya. Anjing sih anjing. ambil Space Jam 2. Nah, terus Ya Game of Thrones. Terus sakit jiwa ini. horor-hororan banyak lah. Oke. Akselerasi maksimum bener Akselerasi nih. maksimum, Literally akselerasi maksimum. Nah, berarti setahun berapa tuh jangka waktunya? Setahun Setahun 3 bulan. sampai tahun depan berarti ya? Yes, benar. Tahun depan lebih sampai lebih mau akhir tahun lagi tuh 5 quarter. Iya bener. Ini tergantung gue mau perpanjang lagi atau enggak gitu. Tapi kemarin gue terakhir meeting itu ya mereka welcome ketika gue mau perpanjang. Oke. Dengan properti-properti yang belum gue ambil. Karena menurut gue si Warner Bros ini mau kita rilis sampai 10 tahun nggak habis propertinya karena banyak banget mas karya-karya mereka. Sampai berapa ratusan ada ya? Wah banyak Warner Lu Bros. milih aja, gua mau ini mau ini. Belum dari movie-nya kan. yang Sekarang Harry Potter aja dari season berapa sampai season berapa? itu Warner Bros semua ya? Warner Bros. Gue sampai nggak hafal sih itu apa aja mereka punya tuh Warner Bros. Banyak. Oke. Nah mereka itu berarti punya kantor representatifnya di Indonesia. Enggak, prinsipal di Singapura. Berarti lu berhubungan sama Singapura langsung. Tapi dia ada orang di sini. Oke. Gitu. Tetap prinsipal di Singapura, dia punya kaki di sini. Oke, orang Indonesia. Orang Indonesia. Dan lu ketemu kontaknya. Yes. Nah, kenapa lu berpikiran untuk ngambil lisensi geng Warner Bros itu? Balik lagi ke akselerasi sih mas. Akselerasi ya? Karena tapi tujuan gua dapat license itu ya sebenarnya bukan totally buat revenue. Revenue tetap ke reguler gua. Oke. Tapi gimana caranya ya kita punya timeline apa nih yang mau kita kerjain gitu. Satu itu. Yang kedua ya gue juga suka sih sama beberapa kartun-kartun dan film-film media gitu mas. Dan menurut gue apa ya kayak experience baru lah. Iya sih. Karena habitnya jadi beda tuh ketika gue dapat license dia tuh mas. Habit cara gue bikin mood produk, terus gue submit ke dia persetujuan dan lain-lain sampai caption aja persetujuan mereka. Jadi
habit itu ngebawa pengaruh positif lah ke kantor gue ini gitu Mas. Jadi gue lebih kerjanya tuh lebih jelas gitu, tertata nih stepnya dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Timelinenya harus jelas. Ini habis timeline ini gitu. Yang tadinya kita mungkin berantakan gitu, ya jadi lebih rapi aja habitnya. Ya ala sharing brand seperti biasa aja kan. Iya, Polanya gitu. seperti itu. Sekarang lu berhubungan sama ibaratnya kan Dengan company global lah ya, yes, ibaratnya gitu. luar negeri ya. Awal sih gue internasional. stres Mas. Gimana ribet maksudnya? Ya kayak kita skripsi aja gimana sih Mas? Serius segitunya? Iya, kayak kita skripsi ini lapor ke dosen pembimbing kan revisi salah kayak begitu. Skripsi kan stres kan. Iya. Kayak gitu loh. Kayak gue anjing kayak skripsi ya, gitu. Terus revisi desain berapa kali tuh? Wah, waktu awal-awal mah parah Mas. Apa yang dikonsen sama mereka bisa sampai itu tidak di-approve? Lebih ke arah mana? Kan karakter jelas dong, guide-nya seperti gimana harus gimana gitu. Mungkin lebih ke habit kali Mas. Karena kita belum pernah kan kayak gitu kan. Tapi setelah kita ngelaluin itu kurang lebih 1,5 bulan lah, ya itu udah, begini, udah langsung udah gitu. Berarti Sini udah itu adaptasi Mas, gitu. Adaptasi. Walaupun mereka udah jelas ada style guide dan lain-lain gitu. Ya balik lagi karena kita belum pernah kan, belum adaptasi, ya mereka juga maklum. Tapi setelah sekarang ya udah tes gitu aja udah. Nah kalau ini ngambil si IP ini ya, si karakter ini tuh bayar di muka atau gimana sih? Dia sistemnya bagaimana? Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen tahu juga gitu, sistem kerjasamanya gimana sih kalau ngambil lisensi seperti Jadi ini? Jadi sebenarnya yang pertama dia sebelum royalti itu yang jelas kita harus berbadan hukum. Oke. Satu berbadan hukum. Pajak dilihat tuh. Kedua PKP. Oke, PKP kan. Terus yang ketiga dia ngelihat rapot kita lah selama setahun tuh jualannya seperti apa. Itu transparan. Berarti dia ngeliat finance ini report. Oke. Rekening koran. Oke. Dia ngelihat dulu Mas. Gitu. Terus lu ada channel distribusi di mana aja. Oke. Kayak gitulah. Jadi sebelum kita ngomongin ke apa tadi lu bilang apa tadi Mas? Pemilihan karakter IP. Bukan persentase ya, bayaran dan lain-lain. Iya, royalti. Iya. Itu dia ngeliat itu dulu, sehat nggak lu? Oke. Itu dulu yang dilihat Mas. Oke. Dari situ baru lu bikin proyeksi. Oke. Proyeksi bisnisnya. Selama 1-3 bulan dengan properti yang lu pilih lu mau ngapain? Termasuk marketing strategi, promotion strateginya juga. Jelas. Jadi lu bikin bisnis plan dong jatuhnya. Jelas. Dengan quantity berapa gua bikin. Yes. Artikel apa aja mau dibikin. Yes. Serius ya? Serius ya? Serius. Dan gua itu kurang lebih hampir 6 bulan baru approve nih. Si proposal itu bolak-balik. Iya. 6 bulan baru approve, udah sign kontrak. Dan itu di situ lo langsung bilang mau ngambil yang berapa belas itu. Gue milih. Tapi dari pilihan gue juga ada yang nggak di-approve sama dia. Oh. Karena menurut dia ya lu nggak bisa nih pakai yang ini nih gitu. Dia juga kayak gini Mas. Gue mau ini nih. Misalnya contoh misalnya properti dia contoh misalnya Harry Potter lah gitu. Harry Potter. Ya dia lu satu ini cocok nggak sama brand lu. Oke. Terus temanya dan segala macam gitu. Terus ketika lu dapat dia lu mau ngapain nih? Marketing plan-nya mau kayak gimana? Kayak gitu. Jadi ada beberapa properti juga yang gua nggak di-approve gitu karena menurut dia ini sangat sulit buat lu gitu. Bukannya dia ngeremehin ya, tapi dia pengennya ya ini lu 1,5 tahun 5 kuartal kontrak sama gue pengennya lu jalan aja gitu, nggak tanpa kesulitan mikirin yang lain-lain gitu. Dia ngeliat kapasitas kita juga Mas, nggak salah-salah gitu. Serius itu. Oh ada yang di-reject juga ya? Ada 6 bulan banget tuh. Bolak-balik bikin proyeksi lagi. Oh ini salah, balik lagi bikin lagi. Berarti prosesnya udah pandemi ya? Prosesnya itu udah pandemi. Udah pandemi ya? Gua di sign kontraknya itu di kalau nggak salah di Agustus 2020. Iya. Sebelum lah. Mau? Itu udah pandemi itu. Udah pandemi, Agustus 2020 pandemi. Enggak berarti prosesnya dari Maret dong? Prosesnya dari sebelum Lebaran. Iya, Mas. sebelum Lebaran kan? Iya pas pandemi itu. Emang gue udah ngeker ke situ, gue nggak tahu ada pandemi juga kan. Emang udah ke situ ngekernya. Oh iya.
emang udah bagian dari plannya ini ya kan, sebetulnya ada tidak ada pandemi ya kan. Iya. Ada juga beberapa plan yang gua akhirnya nggak jadi rilis. Oh, ada Karena kan juga. bioskop nggak ada, Mas. Oh. Karena memang gua mikirnya gitu, bukan mikir, maksudnya strategi marketing itu ya, wah ini relate nih, Pas lagi movie-nya tayang. rilis, kita udah ngatur lah segala macam. Tapi alhamdulillah ini Space Jam 2 rilis bisa kan di bioskop. Iya. Oh, lu berarti udah yang ini udah tahu jadwal tayang di Indonesia juga? Oh, udah, gua Itu tahu dari mereka atau lu searching sendiri? tahu dari mereka lah. Oh, mereka udah ngasih tahu ya. Sampai 2022 juga udah tahu gua. Nah, kalau mereka itu kerja sama lisensi seperti ini nggak eksklusif kan? Berarti bisa ada yang lain ngambil, entah itu mau Nggak bisa. nggak bisa ya? Nggak bisa, misalnya gini contoh. Misalnya dia sama kayak gua gitu. Trik distribusinya sama, terus ya model-model kayak gua lah, sama Ya, kayak similar saya gitu. bisnis lah ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Semiliar nggak bisa. Oke. Kecuali lu ngambil properti yang berbeda. Oke. Itu dijaga banget sama dia, Mas. Oke. Eksklusivitas itu ya. Yes, gitu. Dan gue juga nggak bisa crossing market ke luar negeri, nggak bisa tuh. Oke. Cuman buat Indonesia aja. Malaysia nggak bisa, Nggak udah bisa, nggak udah bisa. beda cerita tuh Nggak ya. bisa. Kecuali dia punya orang di sini beli baru dikirim ke sana bisa. Tapi gue direct langsung ke sana nggak bisa. Nah, itu lu bikinnya kapsul collection atau gimana sih? Di masing-masing karakter Iya, lebih ke kapsul sih. kapsul collection gitu ya. Oke. Itu berarti bukan dari bagian dari regular ya, tapi bagian memang yang pop up season gitu ya, Yes, keluar bener. terang gitu ya. Bener, Mas. Bener banget itu. Tapi tetap berarti si regularnya tetap yang lebih utamanya di situnya kan ya. Iya dong. Itu wheels. Itu Wheels. Iya, Mas. Iya, untuk akselerasi. Ini nambahin turbo nosnya ya. Ini nos. Nosnya kan? Ini Ini nos nos. ya. Tapi kan kalau nos nggak ada wheels gimana? Mandek dia. Pegang aja cuma. Mandek dia. Karena ini bukan roket. Baik lagi tadi yang masalah sistem kerjasamanya itu berarti ya di muka. Kalau ini Ada nggak di muka, dia minta dari MG yang dia kasih itu MG itu apa? minimum guarantee. Minum garanti ya. Itu 2 kali lah, 2 kali payment gitu, 2 kali payment, dan itu Per dia karakter. enggak langsung full, jadi Kontrak. full kontrak sekian gitu, misalnya nominalnya, terus dengan 15 properti gitu. Nah, dia minta itu dibayar sebelum kontraknya habis, itu udah selesai Beda semua. MG-nya. Oke. Itu dihitung dari rencana produksi ya? Yes. Dari sign kontrak terhitung mulai. Oh, enggak, matematikanya itu dihitung dari quantity produksi. Ya, dari projection yang gue bikin di awal tadi tuh. Oh. Jadi dia ada minimumnya gitu. Oh, ada minimum. segini gitu. Ya udah di situ kita bikin minimum garantinya sekian gitu kan. Oke. Sekian puluh ribu dolar misalnya gitu kan. Ya udah, itu dibayar 2 kali gitu. Dan endingnya itu dibayar. Gue baru banget bulan ini nih lunas nih pembayaran. Padahal kontraknya masih panjang, tapi udah lunas nih sekarang di April ini. Oke. Untuk si 5 quarter itu. Iya. Nah, itu sekarang tinggal dagangnya nih. Dagangnya aja, udah tinggal dagangnya aja. Makanya dia sebelum, jadi prepare banget Mas dia. Jadi sebelum lu mulai dagang kan lu udah dibikin projection segala macam, mesti jelas ya. Kita tinggal ikutin aja apa yang di awal udah kita buat ke mereka. Walaupun kasarnya kita belum selesai kontrak tapi harus sudah lunas, ya tapi kita udah tinggal jalanin aja. Iya. Karena emang udah dirancang dari awal. Nah, gue sukanya kerja sama orang luar negeri tuh kayak gitu tuh Mas. Dia jauh mikirnya gitu Mas. Oke. Nah, itu yang jadi experience buat gua kan. Nah, itu bisa gue terapin ke bisnis gua di sini gitu. Walaupun nggak sama dia gitu. Iya. Itu menurut gua ilmu yang sangat mahal. Karena gua di kuliah juga nggak dapet kayak gitu, Mas. Di sekolah juga nggak dapet kayak gitu, Mas. Itu berarti tinggal lo ngeset produksinya, desainnya udah ada semua dong, udah submit semua. Enggak, desain emang udah ada, tapi kita kan belum kayak mood produknya kan nggak langsung disubmit. Mood produk itu kita submit ketika 3 bulan sebelum rilis, 2 bulan atau 3 bulan sebelum rilis, gitu. Ya soalnya kan nggak tahu ya, mungkin di teman-teman juga kan banyak yang belum ngalamin secara langsung ya untuk kerjasama seperti ini kan. Itu dan lo langsung berakselerasi di 15 karakter gitu, makanya siapa tahu ada yang lain yang mau juga ya kan. Benar, gitu. Mas, benar, Mas. Kalau ini impactnya juga bagus buat si company-nya mereka juga kan, oke dong. Di sini kan lu juga belajar banyak kan. Banyak. Jadi bukan sekedar cuman
keren-kerenan gitu. Iya. Tapi banyak insight yang gue dapet sih yang bisa gue aplikasiin ke usaha gue sendiri. Terus kemarin tuh ada roll and apa tuh? Kamera-kameraan tuh? Roll and film. Nah, roll and film. Gitu. Awalnya sih roll and film itu karena kesukaan gue dengan kamera analog ya mas. Dan setiap kali gue habis develop si roll filmnya itu selalu gue hashtaggin roll and film. Ya dari hashtag aja, hashtag gak jelas. Gitu. Tiba-tiba jadi nyata gue punya roll and film sendiri gitu. Oh, gitu. Dari situ sih, dari hobi aja sih. Dari hobi ya. Iya, dari hobi aja sih gitu. Dan kebetulan memang sekarang ini kan roll film itu banyak yang suka ya mas ya. Iya. Kamera analog ini kan hampir semua kalangan lah gitu. Terus juga sekarang harga roll film itu mahal banget kan mas. Roll film zaman dulu itu mahal banget sekarang. Mahal banget dulu. 2018 gue masih 2018 19 masih murah lah. Sekarang udah gila harganya, nggak masuk akal. Masuk ke lifestyle nih. Tapi gini loh, lucunya di pandemi ini justru malah bisnis-bisnis yang berkaitan dengan hobi itu justru yang jalan. Iya. Hobi ya. Ya salah satu kamera analog, Iya. otomotif, terus ya apapun yang berbau dengan sepeda. Iya, sepeda. Hobi kan tuh mas? Ya lebih ke situ sih. Cupang. Cupang. Iya. Oh gitu ya. Itu udah rilis kan ya? Yang mana? Yang si roll and film. Roll film kemarin hari Jumat kemarin rilis. Kalian Scooby-Doo. Scooby-Doo udah 1 minggu sebelumnya Jumat kemarin yang Oke. Berarti ini yang karakter pertama udah nih ya? Udah. Tinggal yang keduanya ini Kedua. di bulan ini sih, di akhir bulan ini. Berarti lu tiap berapa bulan itu ya? Tiap bulan hampir tiap bulan rilis. Untuk sampai oh iya ya lu panjang banget itu ya, karakter juga banyak. Lumayan akselerasinya tuh. Iya. PR gue tuh mas. Ayo, banyak. Terus lu incas di sini sendirian maksudnya untuk handle ininya? Enggak, ada tim kan gue. Di sini di kantor ini alhamdulillah ada 18 orang. Oke, 18 orang. Maksudnya udah ada yang level manajer yang Ada ya. Ada. Kayak tadi kan gue kenalin head marketingnya, terus ada head kreatifnya. Oh itu yang lagi pada pusing tuh ya. Ini Pak Bos gimana nih kan? Nggak nanggung nih. Akselerasi nih gitu kan. Akselerasi nih. Gitu, udah bukan adaptasi tapi akselerasi. Tanpa dan tidak ada pandemi tetap akselerasi. Kan itu. Tapi jangan lupa wheels dipikirkan. Wheels gimana jadi? Yang tadi gue bilang reguler jangan dilupakan. Oh iya benar. Iya. Gitu. Terus berarti udah kantor di sini ya. Ini gudang berarti ini. Sekarang gua lagi ada di ngomong-ngomong ada di kantornya Shining Bright. Ini berarti udah kantor keberapa? Maksudnya udah sempat pindah dari petakan zaman dulu berapa kali? Ini kan tempat yang keempat. Iya keempat. Keempat ya. Tempat yang keempat ini. Yang lebih better lah. Makin tahun makin baik dong ya dari petakan. Akselerasi. Berarti Shining Bright tuh udah berumur berapa tahun ya? Dari 2012. Tahun ini 9 ya. 2021 9 tahun. Oke. Going stronger nih. Gitu. Karena gue suka banget sama motor e-racing mas. E-racing itu kan motor akselerasi maksimum dia kan. Oh, oke. Arahnya ke situ. Gua kira lu senangnya seringai. Lu seringnya bikin lagunya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya naik e-racing denger lagu seringai pengen ngebut aja tuh. Peduli aja. Oh, tapi jadi benar-benar memang apa ya gini ya, buat apa kalau gua lihat sih di musik lu dulu cinta dengan musik. Terus apa yang lu kerjain sekarang gitu. Gua berasa bahwa memang lu tuh cinta banget kerjain dan semuanya itu ada di dalam keresahan lu, nyambung sama kepribadian lu, kesukaan lu semuanya. Kurang itu. lebih mas. Ya kan? Kurang lebih tanpa gue sadari. Iya, gitu. Tanpa gue sadari. Makanya begitu pas lu ngomong akselerasi kan gue suka e-racing. Wah udah berarti ini memang sangat emosional, sangat personal. Iya. Gitu yang lu, makanya lu cinta banget gitu ngerjain ini. Gitu. Dan gak pernah ngerasa capek kita mas. Itu penting sih. Penting bener-bener. Jadi gak sekedar cuman apa ya, idealis lah menurut gua. Gak sekedar idealis. Nggak sekedar idealis gitu namanya kita berbisnis itu. Ya jangan lupa senang-senang juga. Iya bener. Ya kan? Bener tuh mas. Bener. Bisnis mulu terus lu pas senang-senang jadinya stres kan. Idealis tuh kan nggak ada transferan bingung juga tuh mas.
Itu sih intinya sih mas, transferan sih mas. Transferan ya, transferan dari konsumen. Karena transferan itu yang membuat kita jadi lucu mas. Tapi sekarang Ereking punya dong. Ah punya. Punya ya? Punya. Oke. Punya. Berarti lu nanti harus bikin video ya, pakai Ereking, dengerin lagu Seringai. Sebut. Oh, iya, sebut. Gitu lu bikin video lookbook aja. Masih mau ambil lisensi lagu Seleksi Mamum gue ya. Gitu. Oh bener juga tuh. Iya udah gitu. Ide bagus tuh. Gitu jadi lu banget udah. Iya. Videonya tentang lu banget. Ada cameo Mas Raka. Sama Mas Romano. Mas Romano. Aduh. Iya. Terus lo planning ke depannya setelah selain si karakter-karakter ini ada apa lagi? Apakah udah lagi ngejar itu aja dulu atau gimana? Sekarang yang lagi gua kejar itu sebenarnya toko offline mas. Lu udah mulai kepikiran situ lagi ya? Iya balik lagi ke situ. Oke. Karena apakah memang lu perlu konsumen experience datang ke toko? Karena ketika kita bikin produk apalagi kapsul ini kan, kita harus ada tempat untuk memajangnya kan. Oke. Presentasi produknya. Yes. Oke. Itu. Makanya gue harus punya itu. Salah satu bagian dari si akselerasi ini ya. Iya, gitu. Udah kepikiran dapat tempat kah atau gimana? Maunya gue sih di Bintaro aja sih. Tempat lu. Ya, karena emang Bintaro is my town. Bintaro Pride. Gak pengen kemana-mana sih gue di Bintaro aja sih kayaknya. Tapi udah dapat, udah mulai lilik tahun ini. Ngeker udah. Ngeker udah ya. Ngeker tinggal ya harganya aja sih mas. Oke. Baik lagi ke matematika sih. Matematika. Oke. Tapi bisa terwujud lah ya. Mudah-mudahan. Bisa ya. Insya Allah bisa. Optimis sih gue. Ya harus dong. Ereking motornya mau masa nggak optimis sih? Motor Ereking gimana? Yang make nunggang Ereking itu pasti optimis. Optimis akan jatuh kan. Cuman dua pilihannya, menang atau jatuh. Atau kecelakaan. Gitu aja. Tapi presentasinya tetap banyak yang menang. Banyak yang menang. Iya, presentasinya tetap banyakan itu. Ereking loh. Ereking nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti pengen gasnya kayak gitu. Gas aja dia bener tuh. Beda karakter orang yang gas terus. Tirta dong. Begitu ya. Iya benar sih, benar. Offline memang karena memang lo harus ya merepresentasikan si produknya ya. Benar mas, harus itu. Jadi ya itu sih sekarang yang gue pikirin, maksudnya nggak cuman ya mungkin kita jangan terlalu nyaman sama digital juga gitu, tapi ya emang kita harus ada satu toko yang bisa nge-represent produk ini, orang bisa datang langsung ngelihat, terus emosionalnya juga dapet, handle produknya seperti apa, ngelihat detail produknya dia tahu gitu kan, kayak gitu sih. Walaupun cuman toko kecil ya, tapi seenggaknya ya gue ada lah. Showroom, exhibition room gitu aja kan. Jadi orang ada bisa langsung berinteraksi sama si brand itu. Benar. Apa yang lo visualkan di digital bisa lo visualkan dalam bentuk offline. Yes, exhibition lah gitu. Iya, exhibition room. Tapi sekarang banyak loh. Nggak tahu lagi musim, nggak tahu apa ya. Jadi kantor itu termasuk ada ruangan display room untuk itunya orang datang. Iya, tapi kan kalau di tempat gue nggak bisa nih. Yang ini nggak bisa. Karena komplek kan. Rumahan juga pandemi gini kan juga kayak tetangga risih lah kalau misalnya rame-rame banyak orang gitu kan. Iya. Emang ya udahlah toko, emang tempatnya orang tuh, tempat orang yang berkumpul, apa orang mau berniaga ya toko. Iya. Gitu. Kalau loyal customernya Shining Bright ada, lu udah tahu ini ada nih loyal customer dari dulu sampai sekarang nih. Ada ya. Ada. Ya makanya itu lagi, selain gue berakselerasi terkait itu juga terkait dari produk, desain gitu ya kita berakselerasi mas. Terus dengan adanya si karakter Warner Bros ini bisa ada customer baru yang masuk juga kan. Bener. Dan juga bukan bonus ya, maksudnya hadiah lah buat customer loyal gua gitu. Oke. Gue bikin ini loh. Oh iya. Kayak gitu. Seru aja sih mas. Iya seru. Seru banget. Akselerasi sih. Gitu. Oke atau Mas Astro, kayaknya kita udah dulu nih, udah hampir 1 jam juga. Iya, senang banget bisa ketemu. Terus nanti video akselerasinya gue tunggu. Ya kan? Kalau ada toko jangan lupa undang gue juga. Nanti gue akan hadir. Siap. Gitu. Sukses terus buat Shining Bright. Amin, Salam amin, buat Tara juga. Iya. Lancar semuanya, amin. Ya. Thank you juga Mas Danan udah mampir ke Bintaro. Asik. Jangan lu nyasar-nyasar.
Karena pertama kan Mas. Pertama gue ya. Adaptasi dulu. Adaptasi. Enggak, gue mau akselerasi. Ya, thank you ya. Sama-sama ya, Mas. dadah. Dah. Swellcast.